wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bulan Ramadan merupakan kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk mempererat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan istilah yang sering kita dengar, untuk memperbaiki hablum minallah. Bagaimana bisa saya katakan bahwa Ramadan merupakan kesempatan emas untuk memperbaiki hubungan dengan Allah? Karena di bulan Ramadan kita memiliki banyak kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah tersebut bisa mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Pertama tentunya ibadah puasa itu sendiri. Kita telah berlapar dan kita telah berhaus panjang siang di bulan Ramadan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ditambah lagi dengan ibadah-ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, lalu menegakkan sholat malam, yang semua ibadah-ibadah tersebut bisa memperbaiki hablum minallah kita. Kemudian yang barangkali tidak banyak kita sadari dan tidak banyak kita ketahui bahwa bulan Ramadan sejatinya juga merupakan kesempatan emas bagi kita untuk mempererat hubungan kita sesama manusia, atau dengan istilah lain yang kita kenal untuk memperbaiki hablum minannas kita. Bagaimana bisa Ramadan kita manfaatkan untuk memperbaiki hablum minannas kita? Karena sejatinya pada bulan Ramadan banyak sekali kesempatan-kesempatan bagi kaum muslimin untuk melakukan amalan-amalan yang sifatnya jama'i, untuk melakukan amalan-amalan berjamaah, untuk melakukan amalan-amalan yang sifatnya kolektif. Selama bulan Ramadan, kaum muslimin lebih ditekankan kembali untuk melakukan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Ibadah jama'i lainnya selama bulan Ramadan, kaum muslimin juga melaksanakan ibadah tarawih, dan juga kaum muslimin melaksanakan buka puasa bersama. Nah, dengan kita memanfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan hablum minannas tersebut, kita berharap dengan baiknya hablum minannas tersebut akan memberikan kepada kita kebermanfaatan, baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat. Manfaat dengan kita memperbaiki hubungan sesama manusia, sesama kaum muslimin, memperbaiki hablum minannas di dunia tentu banyak sekali. Mungkin tidak perlu saya menyebutkannya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial, sehingga ketika dia berinteraksi dengan sesama manusia lainnya akan banyak manfaat-manfaat di sana. Namun yang ingin saya tekankan pada kesempatan kali ini adalah manfaat dari hablum minannas tersebut yang berpotensi kita dapatkan nanti ketika kita di akhirat. Nah, bagaimana hablum minannas bisa memberikan kebermanfaatan kepada kita di akhirat? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, kelak di hari kiamat kaum muslimin akan sangat gigih sekali untuk memohon kepada Allah, untuk memohonkan ampunan kepada saudara-saudaranya yang lain ketika di dunia. Kata Rasulullah SAW tersebut, dia dalam hadis tersebut, kelak ketika Allah sudah memutuskan penduduk surga dan penduduk neraka, maka kemudian penduduk surga akan melihat-lihat ke neraka, dan kemudian penduduk surga tersebut melihat bahwa di neraka ada orang-orang yang dulu di dunia pernah menjalin hubungan dengan mereka dalam amalan-amalan ketaatan. Kata Rasulullah, kelak penduduk surga akan berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusallun wa yuhajjun. Penduduk surga akan berkata, ya Allah, mereka yang sedang di neraka sekarang itu, mereka dulu ketika di dunia
mereka dulu pernah berpuasa bersama kami, mereka pernah sholat bersama kami, pernah sholat berjamaah bersama kami, dan mereka pernah berhaji bersama kami. Maka keluarkanlah mereka dari neraka dan masukkan dan kumpulkan mereka ke dalam surga bersama kami. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah pun berfirman, "Akhriju man araftum." Maka keluarkanlah seluruh orang yang kalian kenal itu. Keluarkanlah seluruh orang yang pernah bersolat, orang-orang yang pernah sholat berjamaah bersama kalian itu, orang-orang yang pernah berpuasa bersama kalian itu, dan orang-orang yang pernah berhaji bersama kalian itu. Keluarkanlah mereka semua. Lalu penduduk surga pun mengeluarkan orang-orang tersebut dari neraka. Padahal kata Rasulullah SAW, penduduk neraka tersebut sudah ada yang disiksa sampai betisnya, sampai lututnya, kecuali wajahnya. Allah tidak akan menyiksa wajahnya agar penduduk surga tetap mengenali mereka melalui wajahnya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, itulah tadi kenapa saya mengatakan bahwa dengan kita melakukan amalan-amalan jama'i itu bisa memberikan kebermanfaatan kita ketika kita kelak di hari kiamat. Karena itulah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika beliau menyampaikan hadis yang saya bacakan tadi, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, "Istaksiru min asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah." Perbanyaklah oleh kalian untuk menjalin jejaring, perbanyaklah oleh kalian untuk memperbanyak teman dari kalangan kaum muslimin. Sesungguhnya teman-teman kaum muslimin tersebut bisa memberikan syafaat kepada kalian kelak di hari kiamat. Karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, marilah melalui video singkat ini saya mengajak diri saya pribadi dan kaum muslimin sekalian untuk marilah kita melakukan untuk lebih bersemangat melakukan amalan-amalan jama'i tersebut. Marilah kita untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, marilah kita menegakkan sholat tarawih berjamaah di masjid, ikut buka puasa bersama dalam rangka memperbanyak teman dari kalangan kaum muslimin tersebut, yang dengan itu kita berharap semoga bisa menjadi syafaat bagi kita kelak di hari kiamat. Demikian yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.